Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Nurjana dengan NIM 2244238106. Saya dari Prodi D3 Akper EPF Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem organ pencernaan anus. Yuk, sedikit kita mengetahui apa sih itu anus? Anus atau dubur adalah organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, di bagian posterior dan peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat dua otot sphincter anal, yaitu di sebelah dalam dan di sebelah luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama dari anus. Nah, selanjutnya ada bentuk dari anus. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm yang tersusun atas otot-otot dasar panggul dan dua sphincter atau otot yang fungsinya seperti katup. Beberapa bagian anus terbentuk dari lapisan kulit. Bagian luar dubur dilapisi oleh kulit yang luarnya menyambung. Sementara itu, sebagian lagi tersusun dari usus besar. Oh iya, anus juga memiliki fungsi loh. Fungsi yang pertama dari anus yaitu untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sphincter. Dan yang kedua, untuk mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan kita sendiri. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan karena adanya kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Sekarang, mari kita ketahui struktur anus beserta fungsinya ya. Yang pertama, itu ada kanalis anal. Nah, kanalis anal adalah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandula rektal. Fungsi anal adalah sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh sehingga feses bisa dikeluarkan. Yang kedua, rektum. Rektum adalah sebuah ruangan dengan panjang 12-15 cm yang berada di antara ujung usus besar dan berakhir di anus. Fungsi rektum adalah menyimpan feses untuk sementara waktu, memberitahu otak untuk segera buang air besar, dan membantu mendorong feses sewaktu ingin buang air besar. Ketika rektum penuh dengan feses, maka rektum akan mengembang dan sistem saraf akan mengirim impuls rangsangan otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Yang ketiga, sphincter anal internal adalah sebuah cincin otot lurik yang mengelilingi kanalis anal dengan keliling 2,5 sampai 4 cm. Sphincter anal internal berkaitan dengan sphincter anal eksternal. Meskipun letaknya cukup terpisah, tebalnya sekitar 5 mm, fungsi sphincter anal internal adalah untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar. Yang keempat, sphincter anal eksternal adalah serat otot lurik terbentuk elips dan melekat pada bagian dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsi sphincter anal eksternal adalah untuk membuka dan menutup kanalis anal. Yang kelima, ada pastinae line. Adalah garis yang membagi bagian 2/3 atas dan bagian 1/3 bawah. Fungsi ini sangatlah penting karena bagian atas dan bawah pastinae line memiliki banyak perbedaan. Misalnya, jika wasir terjadi di atas garis pastinae, maka jenis wasir tersebut disebut wasir internal yang tidak menyakitkan. Sedangkan jika di bawah disebut wasir eksternal yang menyakitkan. Asal embriologinya juga berbeda.
bagian dari atas endoderm, sedangkan bagian bawah dari ektoderm. Dan yang terakhir ada kolom anal. Kolom anal adalah sejumlah lipatan vertikal yang diproduksi oleh selaput lendir dan jaringan otot di bagian atas anus. Fungsi dari kolom anal adalah sebagai pembatas dinding anus. Nah, jadi itu beberapa struktur dan fungsi dari anus ya. Nah, selanjutnya kita wajib mengetahui beberapa penyakit yang bisa menyerang pada anus. Jika fungsi anus dan rektum tidak dijaga dengan baik, maka akan timbul masalah dan cepat terserang penyakit. Jika kasusnya parah, keduanya bisa mengalami kanker usus dan kanker kolorektal. Inilah yang kerap muncul penyakit pada anus. Yang pertama itu ada ambeien. Ambeien atau wasir adalah salah satu penyebab gangguan fungsi anus dan rektum yang kerap muncul. Wasir muncul akibat peradangan dan pembengkakan pembuluh darah pada anus dan rektum bagian bawah. Ambeien bisa muncul dari dalam rektum atau di bagian bawah kulit luar anus. Yang kedua, ada prolaps rektum. Prolaps rektum adalah dinding rektum yang keluar dari tempat seharusnya. Dalam kondisi yang lebih parah, rektum bahkan keluar dari saluran dubur. Pelansir buku yang terbit di National Center of Biotechnology Information, kondisi ini bisa muncul akibat meningkatnya gerakan usus, tekanan berlebih pada perut, hingga kondisi bawaan lahir. Yang ketiga, ada fisura ani. Fisura ani adalah robekan pada jaringan mukosa yang melapisi anus. Robekan ini biasanya muncul saat buang air besar terlalu keras atau terlalu besar. Hal ini menyebabkan buang air besar menjadi berdarah. Yang keempat, abses perirektal dan perianal. Abses perirektal dan abses perianal adalah gangguan yang menyebabkan timbulnya kumpulan nanah di daerah rektum dan anus. Kondisi ini muncul akibat penyumbatan kelenjar pada anus. Jadi, bakteri pun berkumpul dan menyebabkan peradangan di area rektum dan anus. Dan yang terakhir, itu ada fistula ani. Fistula ani adalah munculnya saluran kecil di antara ujung usus dan kulit di dekat anus. Kondisi ini muncul akibat infeksi di dekat anus yang menimbulkan nanah. Ketika nanah sudah menghilang, biasanya muncul saluran kecil. Setelah mengetahui beberapa penyakit yang bisa menyerang pada anus, alangkah baiknya dan wajib diketahui cara menjaga kesehatan anus. Sebaiknya terus menjaga kesehatan fungsi anus dan rektum ya, agar proses buang air besar tetap lancar dan sehat. Berikut ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan anus dan rektum dengan baik. Yang pertama, minum air putih dan konsumsi serat yang cukup agar terhindar dari sembelit. Yang kedua, bersihkan area dubur atau anus dengan air dan gosok perlahan agar tidak terluka. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman yang bisa menyebabkan susah buang air besar. Yang keempat, cuci tangan dan jaga kebersihan asupan agar terhindar dari diare. Yang kelima, hindari duduk di kloset terlalu lama. Yang keenam, dapatkan vaksinasi hepatitis A, hepatitis B, dan HPV. Yang ketujuh, gunakan pakaian dalam dengan bahan katun dan lembut. Dan yang terakhir, banyak yang menganggap anus dan rektum adalah bagian yang sama, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Nah, meski demikian, anus dan rektum berperan penting untuk mengeluarkan kotoran. Untuk itu, terus selalu menjaga kesehatan pencernaan agar mengurangi resiko penyakit yang mengganggu rektum dan anus. Jadi, kebanyakan dari kita kurang memperhatikan saluran pencernaan paling akhir, yaitu anus. Nah, mulai sekarang, ayo kita sama-sama menjaga kesehatan dan kebersihan anus ya, karena paling penting itu ketika kita sudah menjaga dengan baik, maka proses pembuangan air besar pun akan tetap sehat dan lancar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.